Terima kasih saudara, masih bersama saya dan Bli Wali dan Bli Mul Liharta. Kita lanjut nih Bli Wali. Nah kalau bisa di-share Bli Wali, bagaimana kemudian ini bisa, kan dari 2020 tadi, Ya, 20. itu sudah bebas truk. At least artinya banyak komponen di sana, apa biaya untuk apa segala macam pasti terkurangi. Akhirnya berarti ada keberhasilan di sana, gitu kan. Nah, apa yang bisa kita share kepada masyarakat lah, supaya ya paling tidak terinspirasi. Tapi syaratnya tadi 4 ya. 4 tadi kita sudah bahas tadi, dia syaratnya 4. Kalau di tempat Anda bisa memungkinkan itu, tidak salahnya kita mencoba dengan sistem ini. Nah, sekarang kita mengulik pengalaman dari Bli Bali sendiri. Bagaimana akhirnya ini kok bisa berjalan dengan baik? Ya, kalau pengalaman saya, semua kita kan di sini sekarang mengganggu kenyamanan teman-teman, warga dan lain sebagainya. Udah biasa, salah kita semua juga. Buanglah sampah pada tempatnya. Lihat merah, kuning, hijau sama isinya. Karena kita disuruh membuang sampah di sana kan, itu tempat sampah ya benar kita buang sampah di sana. Dan sekarang untuk ini sebenarnya kita sebagai manusia makhluk yang paling cerdas. Coba dibuatkan aturan, buatkan arahan dari siapa, misalkan kalau kami di sini di Bali ada adat, buatkan aturan, buatkan infrastruktur, kami yakin warga itu akan mengikuti semua. Gitu. Nggak ada yang nggak mungkin. Yang penting sadar kita dulu, bukan rasa peduli kita. Karena bumi ini satu-satunya wajib kita untuk jaga. Oke, sepakat. Karena kita sekarang ada punya 2 ibu. Ibu kandung kita, kewajiban kita untuk merawat. Ibu pertiwi, keharusan kita untuk menjaga. Itu penting kita. Dan warga sekarang kan udah mulai melihat di tempat lain atau lembar lain. Yuk, janganlah terlalu jauh, kita berpikir dulu. Gimana sampah saya bisa nggak mengotori tetangga saya, itu aja poinnya dulu. Oke. Sederhana. Oke, jadi pertama yang harus dilakukan, kita harus menyediakan lahan dulu. Dan itu teknisnya adalah kita gali. Berapa meter Bli? Galinya itu ada galinya 2 meter aja. 2 meter. 2 meter, pakai 2 buis, 1 tutup. Dalamnya tuh 2 meter. Oke. Jadi dia 2 meter. Boys ini kan kurang lebih hanya 50-60 cm ya, 50 cm. Ya. Oh, berarti 50%-nya itu beton. Itu yang di atas? Di atas. Oh, yang di bawah itu harus tanah? Tanah sih. Oh, kurang lebih 1 meter itu tanah. Kemudian kita kasih boys ini. Karena 50, kita mau mencapai 100 berarti kan harus 2. Ya, harus 2. Kemudian ada tutup ini. Tutup ya. Nah, kemudian kapan sampah ini harus kita masukkan di sini dan berapa lama kita diamkan? Gimana di Bali? Seperti di persyaratan tadi kan harus ada 2 tebo modern. Sampah itu karena ini menjawab juga ada teman-teman penggiat atau yang lain yang udah mulai kreatif, bisa jadi maggot, bisa jadi ekoenzim ya. Ini untuk masyarakat yang paling ogah. Yang paling ogah nggak mau buat ekoenzim, nggak mau melihara maggot, asal udah punya sampah organik, ini penampungannya. Nah, ini penampungannya. Kita buang kapan kita punya sampah, kapan ada acara, ada sampah, langsung buang boleh. Langsung buang. Jadi yang organik ya? Yang organik. Yang organik, sampah yang organik kita buang di sini. Kita apa istilahnya? Kita timbun di sini. Jadi kita diamkan saja. Diamkan aja. Masuk sana diamkan. Dan saran yang saya ingin, kita kan punya cucian beras. Karena kita nggak nyadar. Mungkin di Bali kan ada kita buat banten, sesajian atau lain sebagainya kan itu. Ternyata kalau sampah itu 100% sama, itu kan lebih lambat terurai. Oh. Jadi kombinasi untuk menghindari hal seperti itu, kita punya setiap hari ibu-ibu kita kan masak atau istri kita masak. Saran kita cucian beras itu jangan di bawah wastafel. Jangan di luar, di paret gitu. Nah, jangan dibawa kemana-mana, masukkan ke tebo modern. Punya sisa makanan basi, masukkan ke sini juga.
Boleh di sini masukkan apapun di sini. Habis motong ayam, ususnya apapun boleh masuk ke sini. Karena ini rakus sekali. Nanti pertanyaan bau nggak? Kami jamin tidak bau. Karena apa? Karena pengalaman kami di sini kalau misalkan kita mau agak jorok dikit, ada ayam mati. Kalau dia terpapar matahari, dia pasti akan bau. Iya. Kalau kita misalkan membuang sisa makanan yang udah basi atau lain, makanan yang basi kita buang dulu, baru sampahnya ditutup dia seperti itu. Jadi baunya itu nggak enak. Apalagi kita punya cucian beras, siram dengan cucian beras, otomatis bau itu kan. Oh gitu ya. Ya. Jadi selain itu juga membantu mempercepat penguraian tadi. Satu menjadi pemantik dia, mempercepat penguraian. Oke. Wah. Nah, kalau secara teknologi ini kan ahlinya teknologi ini itu benar begitu. Bagaimana sistem terurainya, kemudian dia tidak ada bau akhirnya, dan boleh dikatakan apa? Secara alami ya dia terurainya. Ya, alami. Gimana Pak? Nah, namanya teknik pengomposan, orang akan melihatnya itu rumit gitu dan susah dipahami. Sementara kita kan mencari teknologi pengomposan yang adaptif, mudah, murah gitu. Seperti pada dibilang Pak Balik, untuk yang paling malas pun bisa melakukan gitu. Nah, dari waktu ini juga kan pencarian teknologi itu banyak, sudah dari dulu ya berkembang. Dari yang namanya permikompos, kemudian banglor, indoor, sistem HIP, osaki dan beragam bentuknya lagi gitu. Kalau yang osaki lagi ditaruh aja ya Pak ya, 3 bulan jadi gitu. Nah, ini kan sebenarnya teknologi ini terus berkembang. Kalau sebenarnya mau mempercepat, ini kan sampai 6 bulan ya Pak, 6-7 bulan. Ini karena kenapa? Proses pengomposannya dia alami ya. Prosesnya. Cuma sekarang bagaimana ngakalin biar tidak berbau. Ditambahkan molase, ditambahkan cucian beras. Itu cara yang dicantumkan sederhana oleh masyarakat. Tetapi kalau pengomposan lagi lebih terkontrol, yang namanya menghasilkan kompos, pasti ada proses pembalikan. Bagaimana kita menjaga pH, menjaga suhu, menjaga kelembaban. Nah, yang di sini kan yang terjaga ini kelembabannya dulu. Kelembaban terjaga kenapa? Kalaupun ditambahkan dekomposer, tapi kalau kelembaban tidak terjaga, dekomposernya nggak berkembang. Kalau kelembabannya terjaga antara 40 sampai 60, ini kan di bawah tanah, dia bersentuhan dengan tanah, tidak langsung terpapar matahari, ya suhu pasti tidak akan terlalu tinggi. Kemudian kelembaban akan terjaga di antara 40-60. Nah, saat itulah dekomposer dengan rakusnya. Nah, yang penting juga menjaga pH. Nah, ini yang agak susah dikontrol, makanya dia prosesnya panjang. Kalau dia bisa pH, suhu, kelembaban ini terjaga, dibalik setiap 1 minggu sekali, 1 bulan dia jadi. Termasuk saya melakukan itu untuk jerami padi. Jerami yang seharusnya mengandung lignin dan silika, yang prosesnya bisa 6 bulan, itu bisa dirubah menjadi 1 bulan. 30 hari, 35 hari jadi. Nah, pendekatan-pendekatan ini tentu jangan menyatakan bahwa oh ini teknologinya salah, ini benar. Nah, ini pendekatan apa yang bisa kita lakukan dan diadaptasi oleh masyarakat dulu. Jadi jangan dibentrokkan gitu. Secara teori ya memang nggak akan nggak akan sesuai dengan teorinya, karena kalau teorinya sekarang dengan beragam teknologi bisa dipercepat gitu. Nah, sekarang apa yang bisa dilakukan masyarakat? Mari kita dorong, mari kita fasilitasi, termasuk juga fasilitasi apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Karena kan masyarakat perlu juga insentif. Gitu. Apalagi yang pengembang bank sampah, yang pengelola non organik itu perlu difasilitasi. Kalau mereka mau berinvestasi, itu kan investasi mereka. Kalau mereka berinvestasi nggak bankable, nggak bisa diterima oleh bank. Gitu. Bagaimana kita memfasilitasi ini, kemudian menghubungkannya dengan ke desa-desa, sehingga ini pun bisa berkembang secara bisnis. Belum tentu akan menguntungkan secara besar-besaran, karena itu sosialnya lebih banyak gitu. Siapa yang mau mengurus sampah kalau sosial itu lebih banyak? Sementara mereka berharap ini menjadi sebuah bisnis untuk pengelolaan limbah. Kalau di luar negeri kan sudah jadi bisnis gitu. Oke. Baik. Kita balik lagi. Jadi kita sampah tadi kita masukkan di tebe, kemudian nanti kan besok ada sampah lagi. Ada sampah lagi. Didiamkan atau perlu kita cek, kemudian kita kalau orang itu dibolak-balik gitu, perlu begitukah atau sudah temuin aja? Kalau pengalaman gimana di Bali? Kalau kita di sini nggak sampai sejauh itu. Kalau kita membuat kompos
sekali buat gitu misalkan, ya harus ada bolak-baliknya seperti itu, seperti Pak Mul bilang harus ada seperti itu karena kita ngasih sekali timbun. Oke. Itu harus ada bolak-balik. Kalau kita di sini nggak ada bolak-baliknya, nggak masuk aja. Simpel sekali berarti. Simpel. Itu udah makanya yang bisa dilakukan oleh yang paling malas pun bisa melakukan. Dan bisa lakukan siapapun orang yang nggak paham dengan komposter, dia bisa lakukan masukin seperti itu. Karena saya yakinnya gini, kenapa kita sebut Tuhan itu maha? Sebut maha. Apa yang lahir dari Tuhan, dari alam, kita masukkan ke alam, pasti dia terurai. Tunggu waktu aja, lebih cepat, lebih lama lulu. Kita nggak melawan itu juga. Dan kita kenapa kita nggak, jadi kita yang memproduksi anorganik itu, kita nggak ada pengurainya di sana. Itulah kalahnya kita dengan Tuhan. Tapi dengan ini saya setuju dengan Bapak ini juga, Pak Mul, perlu kesadaran kita apa yang kita lakukan di rumah yang sangat sederhana, yang penting ayo bangkitkan kepedulian kita di sampah kita aja deh dulu. Jangan gitu. Dan yang ini tebo modern itu ada 2 fungsi sebenarnya. Ini memang untuk penanganan sampah, sampah organik. Yang kedua pada saat musim hujan. Musim hujan dia bisa menampung air hujan yang jatuh di halaman rumah, karena seperti yang tadi semua halaman rumah kita udah dipaping, kalau nggak ada paping yang rawat juga sulit kan gitu, becek juga atau lain sebagainya. Kalau udah ada paping, inilah salah satu untuk mengembalikan air hujan kita, air permukaan tanah kita biar stabil juga dan kembali ke tanah. Gitu. Jadi baik, kita tahan ada siklus hidrologi, siklus materi. Luar biasa ini nanti. Kita masih ada 1 segmen lagi. Kita nanti akan membahas kemudian misalnya tentang bagaimana supaya ini bisa berlangsung, kemudian mungkin bisa ditiru tempat yang lain, terus kedepannya seperti apa, gitu. Apa yang sudah dilakukan oleh desa Semonggoan terhadap mungkin nanti pengalaman yang sudah ada panen. Tadi kita sedikit pengertian panen yang kita harus ambil di 10 bulan tadi ya. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan Sapa Redaksi Location setelah yang satu ini.